Bismillahirrahmanirrahim. Adalah Zubair bin Awam, ya. Harusnya pakai Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi. Berarti ini masih sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Sayyidina Ali, ya, sepupunya Rasul, sebagaimana juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul. Tentang usianya ya ada perbedaan para ulama, ada yang menganggapnya setara dengan Ali, tapi ada yang mengatakan masuk Islam usia 16 tahun. Dan beliau ini orang yang tubuhnya tinggi, ya. Kalau naik kendaraan maka kedua kakinya menyentuh tanah. Ini artinya memang tinggi betul, ya. Kulitnya coklat, ya. Punya cambang, punya jenggot, tubuhnya tidak gemuk, ya, kurus. Juga pedagang yang kaya raya. Walaupun ketika wafat itu meninggalkan banyak hutang, tetapi asetnya ketika dijual itu lebih besar daripada hutangnya. Kalau di sini dikatakan sekitar 4 juta dirham, ya. Kalau di riwayat yang lain itu sampai 5 juta 200-an dirham. Ada yang menyebutnya dinar, ya. Dan beliau ini juga sangat-sangat berani. Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan 3 orang ini merupakan sosok pembela para nabi. Pembelanya Nabi, yakni Hamzah, Ali, dan Zubair. Dan ada ketika peperangan, ya, ada 3 tebasan pedang pada diri Zubair, yang salah satunya di bahu beliau. Dan ketika dimasukkan itu lukanya ya sangat dalam. Juga pada perang Badar juga 1 tebasan pada perang Yarmuk. Jadi sudah biasalah untuk urusan-urusan membela agama Allah, Sayyidina Zubair bin Awam ini. Wafatnya beliau ini meninggal di dalam peperangan memang, ya, tapi perang dengan sesama kaum muslimin, yakni perang Jamal. Pasca wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau ini ya menuntut supaya pembunuh Utsman itu diadili bersama dengan Tolhah, ya, bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah di satu pihak, berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini termasuk perkara yang kita tidak usah terlalu banyak ikut campur di situ. Karena apa? Ini dua-duanya orang yang dijamin masuk surga, bisa bertikai. Apalagi di dalam kehidupan sekarang ini, sehingga ada orang bertikai, salah paham, itu tidak usah terlalu diperbesar. Dan kenapa yang ini bisa terjadi, itu yang mungkin patut kita ambil pelajaran supaya jangan terulang. Kalau dulu mungkin masalah komunikasi, kan, sampai kemudian terjadi membawa pasukan, ini kan buntunya komunikasi. Terus yang kedua, banyaknya orang-orang yang memprovokasi kaum muslimin untuk berperang, saudara. Kita bisa lihatlah sampai sekarang pun itu ada orang-orang yang membenci betul kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan ada sholawat itu sonamain yang mencela Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ada sebagian orang begitu. Orang-orang seperti itu yang membuat kisruh, ya, di satu pihak. Kemudian di pihak lain ada orang yang kemudian menuduh Sayyidina Ali itu yang terlibat di dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Jadi panas suasananya. Tetapi ketika bertemu, ya, Sayyidina Zubair bin Awam ini tidak kemudian berkelahi betul dengan Sayyidina Ali. Ya, diceritakan ketika Ali ketemu Zubair itu mereka berdialog. Kemudian mengingatkan Sayyidina Ali itu tentang sabda Rasulullah, ya, sesungguhnya kamu
itu akan memeranginya dan kamu menzaliminya, yakni menzalimi Sayyidina Ali ini. Ingat enggak itu kata Rasulullah? Zubair bin Awam teringat itu. Juga Tolhah bin Ubaidillah. Ini orang-orang yang membela Nabi pada perang Uhud itu sampai tangan Tolhah itu lumpuh itu gara-gara membela Rasulullah. Itu permusuhan dengan menantu Nabi. Tetapi begitu ingat sabda Rasulullah ini, mereka berdua nggak jadi. Tolhah dan Zubair akhirnya mundur, nggak jadi untuk bergabung dalam pasukan yang mau menyerang Sayyidina Ali. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau damai, tidak mau. Ada namanya Ibnu Jarmuz yang kemudian mengikuti Tolhah dan Zubair. Tolhah kemudian dibunuh dulu oleh Ibnu Jarmuz ini, kemudian Zubair bin Awam ketika sedang sholat itu dibunuh juga oleh orang ini. Ini yang terjadi begitu. Jadi perlu hati-hati juga dengan makar orang-orang yang suka membuat kisruh di antara kaum muslimin. Kadang berita-berita tidak beres itu nyebar dalam rangka apa? Untuk mengadu kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarilah umat Islam menghindarkan umat Islam dari hal seperti ini. Dan kalaupun itu terjadi, mudah-mudahan kita tidak ikut terlibat di dalamnya.